Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Ana Tealita. Saat ini pemirsa, Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka masih dalam perjalanan menuju kantor KPU, di mana saat ini Prabowo dan Gibran sudah tiba di gedung KPU. Tampak keduanya ini sedang menyapa para relawan yang kemudian datang untuk mengantarkan keduanya mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, diantarkan juga dengan ketua umum dan juga elit partai politik Koalisi Indonesia Maju. Yang seru melihat itu ya, di belakangnya itu ada Bro Kaisang itu ya. Tidak dengan pakaian putih, tidak disoroti dengan biru, kaos hitamnya. Kaos hitam polos, bodinya menunjukkan gede body. kan gitu. Apa ini mewakili anak muda nih? Iya. Menggait suara milenial Kan ya. menarik tuh, coba Anda lihat ya, Iya. kalau lihat Anda lihat pakaian lah minimal ya. Memang saya lihat Kaisang itu memperkuat adanya gelombang tradisi dan gaya baru penampilan politisi. Ya, Dia tidak formal, betul. tidak kaku, Ya. tetapi dia pakai kaos. Ya. Ya mudah-mudahan bukan hanya sekedar simbol, tetapi Ya. juga bisa membawa elemen-elemen yang positif yang identik dengan anak Bahwa muda. politik itu enjoyable di mana saja. Betul, santai Untuk aja. menggembirakan. Substansi ya kan. Perubahan. Ditambah lagi dengan targetnya kan cuma ke DPR Kemajuan. nih. Betul nggak saya itu ya kan? Iya. Jadi Realistis ya kalau menurut saya. realistis. Jadi realistis saja. Menarik. Target Realistis. kami ini cuma ke DPR. Ke DPR. Ya. Nih bapak-bapak ini pakai baju putih, tebel-tebel. Iya. Saya pakai kaos saja lah. Itu kaos apa tuh? Warna hitam. Ya, hitamnya polos polos. saja, kaos polos Tapi saja. otot saya kan paling besar dibandingkan Anda semua. Inilah Bro Kaisang Bro yang Kaisang. yang mengantarkan kakandanya sebagai cawapres, tapi kami punya dunia sendiri. Punya dunia sendiri. Dan dunia kami sendiri ini, ya target nggak muluk-muluk, DPR aja lah DPR aja gitu lah. ya. Walaupun di dalamnya banyak loh, ada Dermando gitu-gitu kan. Tapi akankah terbuka pintu DPR dengan Koalisi Indonesia Maju? Saya bukan mengatakan kotel efek kalau di sini ya, tapi menurut saya mereka mengambil dunia sendiri dan kemudian perjalanan mereka kemana-mana itu sekarang lebih efektif dan lebih cepat, ya kan, dibandingkan ketika dipimpin oleh Bro Giring misalnya kan. Ini lagi-lagi Anda suka atau tidak suka, Anda harus mengatakan ada akses yang lebih cepat, lebih terbuka ketika Bro Kaisang ini yang jalan, ya kan. Hari pertama dia dilantik aja, hari kedua ya, sesudah hari pertama dilantik, dia langsung ketemu loh, Bara JP, ibu-ibu ini, ibu-ibu itu, semakin luas. Jadi maksud saya, peluang itu memungkinkan mereka untuk Memang menerobos. exposure meningkat secara signifikan ya. Menerobos 4% itu masuk akal. Jadi name make news itu betul-betul berlaku untuk Kaisang, di mana liputan kepada PSI betul-betul menjadi meningkat drastis ketika Kaisang menjadi ketua umumnya. Nah, mengenai berapa suaranya, tentu ini juga salah satu yang menarik di tahun 2024 untuk kita saksikan. Apakah kemudian PSI misalnya bisa mengalami lonjakan suara dengan masuknya seorang Kaisang. Surveinya masih kita tunggu ya, apalagi ya, baru relatif menjadi ketua umum. Tetapi kalau kita pakai data-data di masa lalu sebagai sebuah perbandingan, tentu tidak bisa persis ya Bang Ege. Saya teringat terus terang dengan Partai Demokrat. Jadi ketika Partai Demokrat itu belum dipimpin oleh Ibu Ani, belum ada Bu Ani Yudhoyono di dalamnya, itu surveinya hanya 2% saja. Tapi dengan keberadaan Bu Ani dalam rentang kira-kira beberapa bulan, maka pada hari pencoblosan, saat itu pemilu legislatif dengan pemilu presiden masih dipisah, 7% ya. Itu bisa mengantarkan ke angka 7,5%. Ya, 7,5. 7,5% dan bisa membawa, bisa menggotong ya, bisa menampung Pak SBY untuk maju calon presiden tahun 2004. Karena syaratnya pada tahun itu masih 5%. Kalau kita lihat sendiri, Tapi ini dijamin ya akhirnya bisa sampai ke KPU ini ya. Kelihatannya jalannya terhadang loh. Oh iya. Yang saya sudah khawatirkan sampai di gedung KPU. Enggak, Apa-apa, bukan. aman-aman. Udah Karena masuk begini, ya? batas pendaftaran jam 24 nanti malam. bukan kalau ini ditutup-tutup terus nggak bisa jalan. Ini namanya capres ngesot ini. Oh iya, Capres iya. ngesot. Iya, Kalau iya. terlalu macet ini capres ngesot ini. Justru lawannya dia paling lucu loh, karena Kodari yang sudah mulai lucu dengan itu, saya tahu itu mobilnya terbuka. Jadi siapa kalau nggak terbuka orangnya nggak bisa muncul. Iya. Saya tadi ngebayangin Kalau saya mau bilang Bang, itu bukan becak Bang, saya udah tahu Bang. Itu bukan becak. Tapi coba Anda bayangkan kalau ada orang Jenis mobilnya begitu
Yoko. Dari mungkin harusnya lebih spesifik nanyanya. Kalau ada orang yang menghalang-halangi ini, jalan mobilnya itu sampai nggak bisa daftar ke KPU karena demikian padatnya perjalanan ya. Tapi ini kan menarik ya, tertunda soal nyampe ke KPU ini kan. Ya. Karena pengalaman dari capres-cawapres sebelumnya kan juga macam-macam. Oh, ada iya, yang iya. mogok, Ya. ya kan. Ada yang belum bayar pajak. Ini nanti mau ini ada cerita apa lagi nih? Kita trivia stories dalam Menggunakan pendaftaran, ya. barang BUMN. Nah, Ya jangan. kan? Iya kan? Tapi gini, nggak? maung itu ada yang diproduksi juga katanya untuk umum. Iya, iya. Jadi bukan spek Oh, bisa militer. dibeli, bisa dibeli ya. umum, ya. Sebetulnya saya mau ngomong kesempatan ini, Bang. Saya pengen pesen, cuma nggak tahu pesen kemana. Enggak, tapi nanti itu setelah Anda ngomong gitu, dicek. Cek. Yang nomor ini ternyata masih terdaftar atas nama BUMN atau enggak. Iya, iya. Itu hati-hati Makanya harus juga ya. hati-hati ya. Ya, Harus selalu hati-hati harus dalam hati. proses pendaftaran seperti ini. Karena Karena semuanya disorot. Ya, dan ada makna-maknanya gitu Iya, kan. iya, iya. Oke, setelah nanti pendaftaran nih, what's next? Apa Oh, selanjutnya? ini kita nunggu pidato lagi nggak di depan KPU? Iya, nanti ada. Nanti Ada lagi, ini kan? belum masuk, tapi Ya. nanti ketika sudah ada simbolik Kalau di menyerahkan dalam kan hampir dokumen, sama lah ya. kemudian What's ya. next-nya itu kan sudah kelihatan sebetulnya bahwa nanti mereka ini akan pemeriksaan kesehatan. Oh, iya. Setelah pemeriksaan kesehatan ya terpaksa kita menunggu karena Diverifikasi administrasi semuanya, itu semuanya bersifat internal di KPU. Dan masih memungkinkan untuk diganti loh. Bet- Secara teoretik. Bener nggak? Iya kan? plot twist apalagi? Iya. Secara teoretik kan begitu kan? Bisa. Sampai Tetapi kalau ada syarat-syarat yang Sampai tidak Ya, bulan ini November. 13 November. kalau syarat-syarat ada yang tidak terpenuhi. Iya, iya. Nah, sementara itu saya kira ya masing-masing paslon ini akan terus konsolidasi, ya akan terus keliling ya ke berbagai tempat, tentunya sejauh tidak keluar dari jadwal pemeriksaan kesehatan. Kalau kita lihat sendiri, ini visi dan misi. Kalau tadi kan sudah diuraikan oleh Prabowo dan juga Gibran ya, mengatakan bahwa katakanlah visi Prabowo yang mengatakan Indonesia maju ini bebas kemiskinan, kelaparan, kemudian kekayaan Indonesia ini akan digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh jiwa raga untuk Indonesia, ditambahkan dengan kata-kata Gibran tentang Pak Prabowo sudah ada saya di sini, kemudian program-program menuju pintu gerbang, dan tadi kata Bang Ege juga mungkin kartu Jokowi begitu dikeluarkan. Yang paling mudah menurut saya bicara visi dan misi adalah Pak Prabowo, karena beliau sudah terlatih kan, sudah 2 kali mengelaborasi visi dan misinya. Nah, yang menjadi tantangan bagi Pak Prabowo pada tahun 2024 ini adalah bagaimana bisa menginkorporasi ide, gagasan, dan program-program dari Pak Jokowi ke dalam visi dan misinya. Tetapi menurut saya itu nggak terlalu sulit dengan 2 alasan. Pertama, sebetulnya kalau kita membaca pemikiran-pemikiran Pak Prabowo, termasuk misalnya ada di salah satu bukunya, memang concern Pak Prabowo yang terbesar itu salah satunya adalah soal kekayaan alam Indonesia yang terlalu banyak keluar gitu. Dan bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu klop banget itu dengan Pak Jokowi yang mencanangkan hilirisasi, di mana kekayaan alam Indonesia itu nggak boleh keluar dalam bentuk mentah, harus diolah dulu, memberikan nilai tambah, dan memberikan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia. Jadi hilirisasi itu kira-kira oleh Pak Prabowo nanti akan dipakai untuk beli susu, apalagi telur gitu ya. Mungkin posyandu diaktifkan lagi barangkali ya. Memberikan minimal makanan 1 kali sehari yang bergizi untuk para ibu hamil yang jumlahnya kurang lebih 30 Tapi kalau juta. komunikasi, Kalau bisa anak-anak kecil juga ya. Oh, sudah, susu. Tadi sudah balita. dikatakan. Anak kecil itu jangan sampai tidak punya akses terhadap susu gitu. Tapi kalau komunikasi seperti ini yang menggunakan mungkin keberlanjutan dari Presiden Jokowi akan menguntungkan tidak? Kalau pada hari ini ada beberapa pilihan, ya kan, justru pilihan yang paling depan itu perubahan. Kalau kita taruh lah ya, kubunya terserah mau kiri atau kanan karena tidak berarti paham dalam konteks ideologis tertentu ini. Ini lebih pada positioning terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan terhadap legacy gitu ya. Jadi yang sebelah kiri atau di salah satu sisi itu makin lama makin kencang teriakannya tentang perubahan pasti ya. Kalau nggak bisa, karena justru di kutub yang lain sudah ada yang tegak lurus dan keberlanjutan. Nah, pertanyaan Anda tadi, apakah ini menguntungkan? Sementara ini menurut Pak Prabowo ini menguntungkan, karena itu diambil tidak hanya programnya, cuma sekaligus dengan Gibran-nya. Kenapa tidak gitu? Keberlanjutan nggak tanggung-tanggung nih, bukan cuma kalau pakai angka hasil survei ya Bang ya, perubahan pada hari ini belum diuntungkan karena mayoritas masyarakat Indonesia puas kepada Pak Jokowi. Saya lihat tren suaranya Mas Anies selama setahun, dan jangan lupa bahwa Mas Anies itu per hari ini kira-kira sudah 1 tahun dideklarasikan sebagai calon presiden. Justru angkanya ini sekarang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.
tahun lalu itu pada Anies. bulan Oktober, ya Anies. Ya Anies, kan kita bicarakan perubahan dengan keberlanjutan, ya. Yang mau perubahan itu kan mereka-mereka yang tidak puas. Jadi pada tahun 2022 bulan Oktober, yang tidak puas itu angkanya lebih besar daripada sekarang, sehingga Anies punya ruang suara yang lebih besar. Nah, begitu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi meningkat, maka ruang bagi Anies itu menyempit gitu. Jadi pada hari ini yang paling berpeluang sebagaimana tercermin dari hasil-hasil survei adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah, Pak Prabowo sudah jelas-jelas mengambil posisi keberlanjutan. Itu terlihat dari slogan dan terlihat dari orang, ya. Dari slogan dan dari orang. Bahkan anaknya pun sekaligus Nah, ikutkan. ya orang itu maksud saya adalah anaknya itu ya. gitu. Jadi berlanjut ini. Jokowi jilid 2 ini. Ya. Nah, yang menarik sebetulnya mata kita sekarang adalah melihat Mas Ganjar. Mas Ganjar ini mau kemana gitu loh. Apa tetap temanya keberlanjutan atau ke arah perubahan atau di tengah-tengah? Saya melihat ada kemungkinan, ada kecenderungan bahwa ini mulai geser. Udah mulai geser. Harus geser malah. Mulai geser ya, mulai geser. Nah, gesernya ini berapa jauh itu yang menarik. Apakah juga mulai teriak perubahan misalnya. Tapi kalau misalnya bicara keberlanjutan, apa bedanya dengan misalnya Pak Prabowo gitu. Sementara saya ngelihat Mas Ganjar dan Pak Mahfud dan tim suksesnya ini kelihatannya mau lebih jauh lagi dari maju, yaitu unggul gitu. Makanya slogannya adalah Indonesia unggul gitu. Jadi 2045 kami bukan cuma mau maju tapi juga mau unggul gitu. Nah, saya nggak bisa membayangkan ya, atau belum bisa membayangkan unggul itu gimana sih. Kalau maju kan pendapatan Indonesia menjadi negara maju. Indonesia ekonominya nomor 4 atau nomor 5 terbesar di dunia. Unggul tuh gimana? Apakah jadi nomor 1 ekonominya? Apakah pendapatannya lebih tinggi lagi? Nah, apakah kemudian itu sesuatu yang realistis atau tidak? Itu yang kita tunggu nanti setelah pendaftaran Tapi ini. tadi kata Bang Egy kan menguntungkan untuk Prabowo ya menggunakan keberlanjutan ini. Oh iya, saya rasa Kodari juga setuju. Makanya diambil tidak hanya tegak lurus pada program, juga anaknya juga ikutan gitulah ya, yang menjadi bekal senjata terbaik bagi kubu perubahan gitu ya. 98 tuh KKN tuh yang dilawan oleh mahasiswa gitu. Ya, intinya gitu. Di 2019 kemarin yang kita khawatirkan politik identitas gitu. Hampir sama itu. Nah, yang mau saya katakan sekarang Bang Kodari dan kita semua ini kan tentunya Pak Prabowo tidak bisa juga mengatakan 100% itu seperti yang dilakukan Jokowi kan. Ada beberapa yang sudah, kalau tidak lebih elaboratif, itu juga sesuatu yang berbeda lah gitu. Diversifikasi keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan. Nah, ini yang misalnya kita mau coba lihat dari itu tadi. Walaupun ada macam-macam program bantuan untuk masyarakat yang miskin gitu ya, masyarakat yang tertinggal, yang disampaikan oleh Prabowo ini kan menurut saya real dan menarik ya. Ibu hamil itu dapat makan minimal 1 hari sekali dengan gizi yang baik ya, itu kan akan sekaligus pada bagian selanjutnya bisa mengurangi atau betul-betul membuat kita terbebas dari stunting misalnya. Dan kemudian juga bahwa setiap anak di pendidikan itu atau pada masa tumbuhnya itu jangan sampai dong nggak dapat akses terhadap susu misalnya gitu. Tapi kan banyak juga program-program lain yang katakanlah walaupun sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kan belum tuntas juga. Mafia tanah misalnya. Persoalan tanah kan itu kita tunggu dengan sangat hati-hati. Bahkan secara tidak langsung orang mengatakan gini Bang Kodari, di sekitar Pak Prabowo tinggal itu justru banyak masalah tanah di situ. Ya kan? Mana rumahnya banyak Bang? Yang mana? Yang di Hambalang. Oh, yang di Hambalang. Yang Rocky Gerung kena di situ. Saya sebetulnya juga kena di situ tuh. Saya kan sudah nggak dosen lagi. Itu sekarang beternak gitu ya. Oh, Bang ada tanah di situ? Iya, beternak. Oke Bang, saya mau cari tanah juga boleh ya nanti Bang? Nah, tapi pelan-pelan. Nggak, maksud saya gini loh. Pelan-pelan ini sambil menunggu nih ya, pelan-pelan gitu. Ada orang itu ya, mengukur tanah kita secara fiktif, didaftarkan di BPN, dapat nomor identifikasi bidang, dan itu naga yang ada di sana lah gitu. Ya kan? Dan itu kan aslinya Pak Prabowo mestinya tahu. Nah, jadi maksud saya di samping program-program Jokowi yang mau dilanjutkan, kan ada persoalan itu juga kan, mafia tanah. Artinya lebih dekat dengan masyarakat. Iya, nah orang suka bilang gini, loh tanah-tanah masyarakat yang ada di sekitar dia saja, diambil-ambilin, bagaimana dia itu menarik kan untuk sebuah apa namanya upaya membuat program ini tidak hanya berlanjut dari
Pak Jokowi, tapi ada penajaman-penajaman. Mafia tanah Tapi harus selalu- diakui ya bahwa di zaman Pak Jokowi ini upaya untuk membuat legal surat-surat tanah masyarakat itu kan masih luar biasa jutaan. sangat nih. Tapi pada Terbantu sekali. Setuju, Kita setuju. punya keluarga, Ya, teman, ya. saudara, kenalan di berbagai daerah. Walaupun- Pronas namanya, program nasional itu, istilah populer di walaupun masyarakat. dalam kasus yang saya alami itu kepala BPN-nya santai aja loh. Saya kan sampai ke pengadilan. Di pengadilan saya kasih tahu, ini kapan terjadi pengukuran? Ada tanggalnya, ada saksinya, ada fotonya enggak? Santai aja tuh mereka. Jawabannya Karena, enggak, maju lagi mereka kasasi lagi ke MA. Padahal itu belum terjawab gitu loh. Iya, Kapan iya, Anda ngukur, siapa saksinya, Iya. ada fotonya atau enggak. Itu kan Iya, pengukuran fiktif kriminal loh. Iya. Dan itu dilakukan oleh Naga bersama dengan BPN. Jadi artinya ada hal-hal yang harus dilakukan ya, tidak hanya tadi kembali ke pertanyaan Ana, tidak hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Jokowi, tapi juga sensitivitas terhadap hak-hak rakyat kecil, terutama kalau dikaitkan dengan, nah ini pelan-pelan lagi ngucapannya, rempang atau rempang yang benar tuh? Rempang. Nah, kan kita Rempang. penjor apa penjor gitu kan? Ini rempang. Kalau Gemoy ini apa rempang. gemoy gitu kan? Kalau geboy saya tahu itu yang benar geboy gitu ya. Jadi artinya kan persoalan-persoalan dalam konteks pembangunan ini juga terkait dengan hak-hak rakyat kecil, bukan hanya stunting, persoalan tadi ya, betul susu, dan ini juga terkait dengan jangan sampai kekayaan alam Indonesia itu dikuasai oleh asing kan. Nah, hilirisasinya sudah dilakukan, tapi pada sisi lain juga mungkin salah satu yang sensitif pada saat ini masuknya banyak modal asing sekaligus dengan tenaga kerja asing gitu. Tapi Itu apa kan- benar nih Bang, Ya. bahwa iring-iringan pada hari ini lebih banyak dibandingkan dengan pada saat tanggal 19? Karena tanggal 19 itu kan sebetulnya ada dua paslon yang mendaftar ya, Ya, kurang ya. lebih pada waktu yang bersama. Ya. Jadi saya kira sebetulnya masa itu pada hari itu sebetulnya mungkin agak-agak tercampur juga ini. Agak sulit mengidentifikasi mana Karena ada masa. dua pasangan yang Iya. mendaftar ya. Ah, Nah kalau Ganjar ini sih, Mahfud dan mana Anies walaupun Muhaimin. dua-duanya saya anggap ini, walaupun sudah bergabung dua-duanya, ini tetap Tetap lebih lebih besar, besar. Oh, gitu. oke. Makanya saya Sensitif khawatir, tapi ya kali ya. saya khawatir jangan-jangan mereka nggak sampai ke dalam kantor KPU. Ini sudah masuk, sudah di dalam. Terhalang oleh masa gitu. Oh, sudah di dalam ya. Ini agak penting ini. Sudah di dalam ya. Kata Kodari kan harus disambut dengan fiesta ini ya, acara. Fiesta. Ya. Karnaval ini karnaval ini. Ya ini karnaval dan beberapa karnaval, orang iya. membisikkan mereka harus mensimulasikan ini sebagai sesuatu yang menggambarkan tadi tuh campaign trail, jalan panjang menuju kemenangan gitu. Jadi dari awal sudah kelihatan bahwa ini memang luar biasa, dari masa lebih banyak, Oke. acaranya lebih Ini meriah menarik. ya. Bang Gigi, kalau misalnya tadi dibilang ini salah satu dari campaign trail, Ya. jalan menuju kemenangan. Ya. Dalam 10 tahun terakhir Prabowo Subianto, artinya juga sebenarnya sudah memiliki masa yang banyak dong dari 10 tahun itu Betul. mencalonkan diri. Sudah 2 kali mencalonkan diri dengan koalisi yang besar-besar juga loh. Betul kan? Satu hal yang menarik begini sebetulnya. Pengalaman 2014-2019 itu sebetulnya agak-agak unik juga. Karena 2014 kan suara itu mengerucut kepada dua tokoh. Ini Sudah ya. sedang masuk ini, udah nyampe Bang. Jadi abang kekhawatirannya tidak terbukti. Tidak, iya. Menggunakan baju Ya, berwarna nggak biru jadi muda capres yang ngesot dilambangkan ini. katanya sejuk dan juga damai. Alhamdulillah. Udah sampai Nggak mereka jadi ya. capres ngesot. Didampingi juga oleh para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Iya. Itu Pak kalau- Erlangga Hartarto, itu Pak kalau Zulkifli Hasan, Mas tim- AHY. Iya. Zulkifli Hasan, AHY, Iya. memang terbatas Pak ya Erlangga 20 Hartarto. kalau nggak salah. Dibatasi. 20 ya. Partai dalam parlemen ya ini terlihatnya ya. Iya. Di luar parlemen sepertinya tidak ikut masuk nih. Karena yang berhak untuk Mengusung. mengusung ya, secara resmi ya, tanda Iya. tangan itu adalah Yang gini sebenarnya dalam- pilihannya berdasarkan kursi atau berdasarkan suara. Iya. Kelihatannya kalau melihat siapa yang hadir berarti pilihannya berdasarkan kursi ini. Ya. Walaupun sebetulnya yang sudah boleh ikut pemilu boleh dong ikut tanda Kelihatannya tangan ada sebagai pilihan. pendukung. Ada pilihan. Oh, ada. Anda mau milih, Anda berdasarkan kursi atau berdasarkan suara. Iya. Nah, kalau yang berdasarkan suara yang ikut 2019 seperti PBB bisa ikut tanda tangan. Iya. Tapi yang baru-baru betul berdiri seperti misalnya Gelora itu nggak bisa karena dia belum pernah punya suara. Oke. Kan dasar untuk pengajuan calon presiden wakil presiden sekarang ini adalah hasil pemilu tahun 2019.
Sudah memasuki lantai 3, akan bertemu dengan Hashim Asyari, kemudian ada simbolik nanti penyerahan dokumen. Kalau kemarin kita lihat Anies Caimin, kemudian Ganjar Mahfud, ini ada simbolis penyerahan dokumen, kemudian penyerahan cindera mata dari paslon menuju ke KPU dan sebaliknya. Kita sama-sama saksikan langsung dari gedung KPU RI Jakarta, di mana akhirnya paslon terakhir mungkin ini bisa dikatakan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka mendaftarkan diri ke KPU untuk dapat ikut pemilu 2024. Kita sama-sama saksikan langsung pemirsa menuju ke gedung KPU RI. Sebenarnya ini menarik ya, perjalanan kita setahun setengah lebih membahas ini, mengenai Koalisi, berapa pasang kiri dan calon, kanan, ya. apa 3, apa 4, apa 2 begitu. Menurut saya dengan pada hari ini ada 3 pasang calon sebetulnya membuktikan kembali teori William Riker, di mana Riker itu mengatakan politicians go where the voters are. Jadi kenapa kemudian bukan 2, kenapa bukan 4, ya kenapa bukan 5? Ya karena memang yang surveinya papan atas untuk calon presiden ini cuma 3 nama saja, ya Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Sehingga semua simulasi dan kemungkinan-kemungkinan yang lain itu akhirnya dicoret sendiri oleh partai politik. Pasca Demokrat di ghosting kan, ya, di ghosting oleh oleh pasangan Anies, itu kan sebetulnya kan sempat ada wacana koalisi 3 partai, Demokrat, PKS, dan P3. Misalnya waktu itu yang diwacanakan calon presiden adalah Sandiaga Uno, begitu ya, wakilnya AHY, tetapi tidak terjadi. Karena apa? Karena hasil survei menunjukkan kalau pilihan calon presiden Sandiaga Uno itu papan bawah. Sebagai calon wakil presiden Pak Sandiaga Uno papan atas, tapi kalau calon presiden dia papan bawah. Jadi partai politik ini ya realistis lah bahwa mereka melihat bahwa ya hasil survei peluang menang itu belum 100%, tapi setengah perjalanan menuju kemenangan. Dan kalau Anda mengambil calon wakil presiden yang terlalu rendah, ya orang lain udah sampai finish, Anda baru di tengah-tengah dan akhirnya kalah juga gitu. Ini gitu. Pak Prabowo foto dulu nih. Oh, foto dulu ya. Di dalam ruang Jadi maju gedung dari KPU. tempat duduk, foto dulu ke depan lagi untuk seluruh teman-teman media ini ya. Ini simbol-simbol seperti ini terus ditunjukkan ya dari tadi Bang Ege. Simbol Iya, apa iya. tuh? Simbol apa? Simbol-simbol ini menggunakan kain dari mana nih? Songket dari Oh, mana ini nih? diberikan oleh Kayak KPU sepertinya ya? kain NTT nih sepertinya. NTT ya? Kain Timor, kain Timor. Mereka bawa atau diberikan oleh KPU? Kayaknya KPU ya, biasanya Iya, KPU karena punya semua tradisi dapat itu ya. semacam menyambut Tanda datang, ya. selamat datang. Selamat datang. Karena semua dapat, maksud saya Iya, kemarin setidaknya Ganjar dengan Mahfud juga dapat Iya, kayaknya. iya. Ucapan selamat datang itu. Iya, selamat datang. Pengganti kalung bunga. Kalau kalung bunga itu jalan-jalan ke Bali. Kalau turun di bandara. Hawaii gitu ya. Wah, sering Ini sekali nih ke sambil Bali berarti menunggu di ini Bakodara proses, kelihatan. sambil menunggu proses ini dimulai, saya tuh tetap mengatakan sampai saat ini itu kalau saya tampil di sini karena Kodari bawa isu koalisi tadi, saya tetap merasa diri seperti split personality gitu, orang yang terbelah, terutama karena basis saya itu mengatakan tidak ada presidensial threshold gitu. Artinya ketika pemerintah dan pembentuk undang-undang itu membuat undang-undang pemilu, dia nggak usah cari perkara dengan mengharuskan 20% dan 25% itu. Iya, iya, iya. Karena di seluruh dunia nggak ada pemilu serentak yang pakai presidensial Iya, threshold. iya, iya, iya. Jadi ngapain Anda Iya, iya. mau mencari perkara yang mempersulit Anda sampai kita 1,5 tahun berapa ratus kali Dan ke saya studio mau tambahkan bahwa Kita ratusan kali loh stasiun aspirasi televisi. Bang Effendi itu sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah 13 kali Lebih, sudah oleh 30 berbagai kelompok yang 30 berbeda kali. dan belum berhasil. 30 gitu. kali. Iya. Jadi saya tadi Abang tetap 30 masih berusaha dan kali. Akan bertahan segera. ya. Kan berat ya karena itu memang jalan ninjanya Bang Effendi Ghazali. Akan segera, Jalan ninjanya. tetap. Kalau saya jalan ninjanya 3 periode, Bang. malah itu ya, saya waktu itu ya malah berpikir Gak ya. bahaya tah. Enggak bahaya tak gitu. Saya dulu berpikirnya gini, ketika itu Jokowi Prabowo nggak bisa. Tapi kalau Prabowo Jokowi itu malah bisa berdasarkan Oke.